perpolitikan atau peta politik di negeri kita ini. Terus saya kepingin mendengar dari sisi ilmu politik. Seperti apa pandangan ilmu politik terhadap peristiwa semacam ini, yang saya pikir di negara-negara demokrasi lainnya tidak terjadi. Dan bagaimana analisa ilmu politik ke depan terhadap Partai Demokrat sendiri dan juga terhadap perpolitikan atau peta politik di negeri kita ini. Silakan Bu Sri. Ya, saya harus berhati-hati mulai dari mana, karena informasi terlalu banyak, waktu kita terbatas. Tapi ada satu hal menarik yang mungkin baru saya lihat di telepon saya masuk, keterangan wawancara dengan Jenderal Nurmantio. Gatot Nurmantio. Keterangan Gatot itu, saya lupa siapa yang mewawancarai, mengatakan bahwa dia yang dihubungi untuk kasarnya mengkudeta Partai Demokrat. Awalnya dia. Okay. Jadi bukan rupanya Gatot menolak, dia nggak mau. Ada alasan moralnya, panjang alasannya. Alasannya bagus. Kemudian ternyata muncul Pak Muldoko. Okay. Jadi dugaan saya yang mula-mula didekati itu Nurmantio menolak, mereka mencari figur lain, dapat Pak Muldoko. Nah ini harus kita jelaskan. Kenapa terjadi? Ini kan kayak orang beramai-ramai mencari tokoh. Kenapa itu terjadi? Nah saya selidiki sebagai ilmuwan politik, mantan kolega Anda sama-sama wartawan, itu saya menghubungi orang-orang itu. Begini, jawaban mereka itu yang melakukan kudeta pertama itu adalah Pak SBY, orang Demokrat, dan menjadikan anaknya menjadi ketua partai. Oke. Nah ini ada persoalan di sini. Pertama, caranya itu menurut orang-orang yang bikin KLB itu, orang Demokrat, caranya adalah dibikin satu cara sehingga tidak terjadi kontroversi, lalu putranya Pak SBY jadi ketua partai. Awalnya Pak SBY sendiri kalau nggak salah. Iya, memang beliau sendiri. Nah, kalau kita tahu sejarahnya, ini kan tidak istimewa. Anak ketua partai, pendiri partai kalau mau disebut begitu, meskipun itu soal lagi. Sebab banyak orang Demokrat mengatakan, Pak SBY itu tidak pendiri partai. Partai sudah berdiri, baru dia datang. Begitu ya. Yaitu biarkanlah mereka debat. Tapi yang menarik, mereka juga bilang, berkali-kali Pak SBY mengeritik, menyerang orang-orang yang nepotisme. Mengangkat anaknya menjadi ketua partai, menggantikan dirinya. Jadi kata orang itu, kita tidak pernah menduga Pak SBY mendorong anaknya yang masih muda itu kan masih muda usianya, tentara pangkatnya mayor, berhenti atau minta berhenti itu bukan topik yang mau kita bicarakan. Tapi pangkat terakhir mayor, ketika partai-partai lain yang sudah sukses atau tidak begitu sukses, semua itu kan jenderal. Jadi itu juga faktor yang diperhitungkan orang ini. Mengapa mereka kesal kok dipaksakan AHY menjadi ketua? AHY itu saya kenal masih taruna akademi militer. Saya pernah memberi kuliah umum dan diskusi dengan anak muda itu di Magelang. Anaknya pintar, baik. Oke. Tapi persoalannya kan ada orang-orang partai senior-senior yang bekerja untuk ikut mensukseskan Demokrat. Lahirnya Demokrat. Ya. Untuk memenangkan Pak SBY. Nah, saya menjelaskan dengan TV One waktu itu, tidak betul seluruhnya Pak SBY itu jadi presiden karena Partai Demokrat. Ada faktor-faktor lain waktu itu yang memungkinkan Pak SBY menjadi presiden dalam Partai Demokrat legalnya. Tapi ada sesuatu. Nah ini penting diketahui. Ada faktor dia diberhentikan dari Menteri Polhukam sebelumnya. Ada dicerca oleh Taufik Kimas, disebut apa namanya? Cengeng atau apa? Iya, kadang-kadang atau apalah. Sehingga orang mengatakan bahwa Pak SBY itu atau pengikut Pak SBY mendramatisir tingkah laku politiknya Taufik Kimas untuk popularitas beliau. Nah, jadi sekarang ini muncul lagi tuduhan itu bahwa permainan ini sekarang adalah usaha untuk menarik simpati dengan mengatakan, lihat tuh, Muldoko penguasa di sekitar presiden menganiaya Partai Demokrat.
gitu ya. Ya, Ada dugaan seperti itu. ya playing victim lah gitu. Ya, jadi kita ini dizalimi, kata itu dipakai dizalimi. Ya. Jadi, nah, yang menarik juga di sini dalam kasus ini, Pak Muldoko itu bukan orang Partai Demokrat. Ya, ini pertama kali orang Pertama kali. Tadi Anda cerita bahwa ini bukan baru, memang bukan baru. Masih ingat PDI dan yang melahirkan PDIP, udah tuli segala macam, zaman akhir Pak Harto itu. Tapi itu semua kan ribut internal partai. tidak campur orang luar. Tidak dicampuri orang luar. Orang luar paling security aparat yang melaksanakan perintah halus Pak Harto sebagaimana yang mereka tafsirkan. Itu pun kita tidak tahu apakah ada perintah Pak Harto atau itu tafsiran, bisa saja tafsiran orang yang penguasa yang mau menyenangkan Pak Harto. Nah, sekarang ini pejabat ini Muldoko itu menduduki posisi penting, KSP, ya, Kepala Staf Kepresidenan. Jadi dugaan orang nggak mungkin Pak Jokowi tidak tahu. Ya, karena dia Kepala Staf Kepresidenan. Kan Pak Jokowi dengan Pak SBY dengan cepat beliau membela Pak Jokowi. Ya kan, Pak Jokowi tidak tahu menahu apa. Saya kira ada di TV, ada di koran itu. Jadi beliau ingin mengatakan ini yang brengsek ini Muldoko, gitu ya. Lalu dengan alasan itu dipisahkan Muldoko dengan Presiden supaya Muldoko gampang ditembak. Tapi kita sampai hari ini tidak mendengar statement dari Pak Jokowi, kecuali mengatakan itu urusan internal. Nah, orang bertanya, kalau internal kan Muldoko kan bukan orang partai, kenapa dia terlibat di situ? Artinya itu bukan internal. Dan juga beliau itu adalah pejabat tinggi di sekitar Presiden. Iya. Nah, ini semua membuat keadaan ini menurut saya, orang istana lah. ya, ini semua menurut saya yang membuat tidak mudah kita merumuskan apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau kita tidak mengerti elemen-elemennya ini, faktor itu, sulit kita mengambil keputusan. Nah, kalau Anda tanya saya sebagai pengamat politik, seorang ilmuwan politik, maka saya sebenarnya mau nyatakan keheranan saya. Apa sih yang diributkan orang-orang ini? Partai Demokrat itu sudah merosot. 7% juga. Ya, itu satu. Kedua, tadi kan kita katakan, Pak SBY dulu jadi presiden, itu bukan melulu karena Partai Demokrat. Oke? Karena itu, tidak mungkin logikanya, dia wariskan kekuasaan itu kepada putranya dengan harapan putranya mengulangi sukses bapaknya. Okay? Jadi tidak perlu ditakutkan lah. Tidak perlu ditakutkan. Bahkan ada yang mengatakan Partai Demokrat itu sebenarnya on the way out, exit. Nah, kalau begitu, kenapa Muldoko mau terlibat di situ? Jadi kita susah mengerti. Lalu dikatakan Muldoko calon presiden. Kan waktu rapat di Sibolangit itu, calon presiden gitu. Bagaimana mau jadi calon presiden? Itu ada dua soal yang menarik. Nah, orang pun mantan Panglima TNI, Jenderal Bintang 4, setelah reformasi, yang bisa berhasil menjadi presiden. Lihat aja, Wiranto tidak. Prabowo tidak bintang 4, bintang 3 juga tidak. Okay? Jadi dari track record itu, sulit membayangkan Pak Muldoko yang bukan orang partai, nggak punya partai, tidak punya pengalaman politik, ujuk-ujuk menjadi calon presiden kalau didukung oleh Partai Demokrat. Jadi ini orang ini maunya apa gitu. Jadi yang diperebutkan ini menurut Bung Salim kepesan kosong. Saya mau mengatakan itu, Anda ucapkan itu, saya nggak sampai hati. Begini, saya itu kan teman baik Pak SBY. Saya kenal baik anaknya. Nggak sampai hati menggunakan kata pepesan kosong. Tapi sebenarnya lebih kurang itulah yang terjadi. Jadi orang ini berkelahi, AHY dengan bapaknya, siapa namanya, Muldoko, yang kita tidak tahu apakah didukung oleh Pak Jokowi atau tidak. Ini apa yang diperebutkan orang-orang itu? Saya nggak ngerti. Ramai seperti ini. Mungkin mereka masih punya harapan bahwa di tangan Muldoko partai ini bisa jadi besar lagi. Ya, seperti 2009 misalnya. Ya, tapi kalau kita lihat track record, modal Pak SBY untuk menjadi presiden itu, tadi sudah katakan, legalnya kan Partai Demokrat, partai. Tapi kemenangan Pak Jokowi itu banyak faktor. Pak SBY. Pak SBY itu banyak faktor. Dan faktor itu tidak bisa diwariskan begitu saja kepada putranya.